Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurik Nuryana dari kelas reguler 6A atau peminatan K3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai satu tugas yang berjudul Motivation of Safety Behavior. Sebelumnya saya dari kelompok 1 dan ini adalah satu di antara output saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas motivation of safety behavior. Nah, untuk kontennya, yaitu apa saja upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan safety behavior. Yang kedua, upaya apa yang paling efektif menurut kelompok dan mengapa. Jadi pertama, kita harus tahu pengertian dari motivasi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, sedangkan pengertian safety behavior sendiri adalah safe behavior is a systematic application of psychological research on human behavior on safety issues in the workplace. Jadi safety behavior adalah suatu aplikasi yang sistematik dalam pencarian psikologi setiap perilaku manusia yang dimana berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Lalu, latar belakang masalah dari topik ini apa sih? National Safety Council (NSC) menyimpulkan bahwa 88% dari semua kecelakaan kerja disebabkan oleh tindakan pekerja yang tidak aman. 10% kondisi tidak aman, 2% tidak diketahui penyebabnya. Jadi, 88% itu dari unsafe action, 10% unsafe condition, dan 2%-nya unknown, ya, tidak diketahui. Atau diketahui tapi saking banyaknya sehingga tidak bisa diklasifikasikan secara rinci. Lalu akibatnya apa sih dari permasalahan kalau tidak menerapkan safety behavior gitu kan? Nah, akibatnya adalah menyebabkan kecelakaan kerja, jelas. Penyakit akibat kerja, claim assurance. Jadi pasti asuransi yang diberikan kepada para pekerja, mereka menggunakan itu tersebut dengan maksimal. Dalam artinya apa? Jika klaim asuransi digunakan secara maksimal, berarti ada yang tidak beres di sini. Kesehatan pekerja tersebut terganggu. Nah, dan kerugian lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan? Sehingga meninjau arti dari motivasi, berarti di situ ada perilaku, ya kan? Di sini dari motivasi tersebut ada perilaku atau tindakan seseorang untuk melakukan suatu hal. Maka kita ingat lagi pada pelajaran sebelumnya mengenai teori-teori perilaku. Sehingga kita paham nantinya bahwa untuk merubah suatu perilaku membutuhkan effort apa. Seperti itu. Teori perilaku sendiri itu apa sih? Jadi kita itu dari sekian banyak teori perilaku tujuannya tetap sama. Terciptanya suatu perubahan perilaku dari yang kurang baik menjadi baik dan yang baik akan menjadi lebih baik. Seperti itu. Satu di antara contohnya itu teori ABC yang bisa digunakan dalam safety behavior. Di mana teori ABC ini adalah kepanjangannya yaitu activator, behavior, consequence. Nah, activator sendiri itu apa? Yaitu suatu kondisi atau rangsangan yang mendahului terjadinya perilaku tertentu. Jadi suatu perilaku akan terjadi jika ada activator, ya kan? Yang mendorong people tersebut melakukan suatu perilaku. Pasti ada aktivatornya gitu. Misalkan si A makan, apa sih yang membuat dia makan? Aktivatornya apa? Ya pasti rasa lapar. Jadi dengan adanya rasa lapar membuat perilaku seseorang tersebut makan dan menghasilkan konsekuensi yaitu kenyang. Seperti itu contohnya. Sehingga sampai sini kita bisa tahu bahwa motivasi adalah satu di antara faktor dalam terjadinya perubahan perilaku. Sehingga sejalan dengan judul pembahasan yang itu mengenai motivation of safety behavior. Nah, ada juga hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, dari R. Ahmad Zain di Farad dan Dina Kurniawan tahun 2017, bahwa dalam penelitian tersebut
Intinya yaitu ada hubungan antara motivasi dengan perilaku selamat dengan nilai p-value sebesar 0,029. Sehingga di sini ada hubungan bahwa suatu perilaku aman bisa disebabkan dari adanya motivasi atau tidak adanya motivasi, seperti itu. Lalu penelitian lain dari Kringsak Panwatwanit dan Said Al-Hadir tahun 2016, dalam penelitiannya mengatakan intinya yaitu the main result indicated that safety motivation could positively influence safety behavior through safety climate, which plays as a meditating for role for this mechanism. Jadi hasil dari memotivasi itu berhubungan lurus secara positif terhadap mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi motivasi berhubungan lurus ya, berhubungan positif dengan terjadinya perilaku aman juga, safety behavior, which plays as mediating role for this mechanism. Jadi di mana si motivasi tersebut berperan sebagai mediator untuk terhadap perilaku aman atau perilaku selamat seseorang di tempat kerja. Nah, kali ini membahas upaya dalam safety behavior. Ada tabel, ya. Tabel ini menjelaskan bahwa kecelakaan kerja bisa diturunkan dengan pendekatan keselamatan. Nah, pendekatan keselamatannya apa aja? Ada di tabel sebelah kiri, dari mulai modifikasi perilaku sampai pelaporan kejadian near miss. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa memodifikasi perilaku dapat menurunkan kecelakaan kerja sebesar 59,6%. Oke. Yang dimana modifikasi perilaku ini membutuhkan adanya peningkatan motivasi yang tadi sudah dijelaskan, bahwa setiap individu untuk dapat melakukan safety behavior. Jadi setiap individu untuk melakukan safety behavior butuh adanya motivasi. Seperti itu. Nah, safety behavior sendiri terbagi menjadi dua, yaitu safe behavior dan unsafe behavior. Safe behavior yaitu perilaku aman, perilaku selamat, yang contohnya diantaranya itu seperti memakai APD, mengisi formulir assessment, dan lain-lain. Sedangkan untuk perilaku tidak aman yaitu segala perilaku yang mengarah pada kecelakaan kerja. Nah, untuk contoh dari hasil upaya penerapan safety behavior sendiri adalah dengan menerapkan safety behavior, terbukti dapat menurunkan kecelakaan kerja. Contohnya, nah ini contoh nyatanya, konkretnya yaitu di Los Alamos National Laboratory meningkatkan safe behavior dari 90% menjadi 95%. Lalu di PT Denso, fokus menurunkan unsafe behavior dengan menaikkan safe behavior sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja sampai 88,89% dengan menerapkan aktivitas program Behavioral Based Safety atau BBS. Jadi kalau di PT Denso itu dia fokusnya menurunkan perilaku tidak aman dengan menaikkan perilaku aman sehingga terjadinya penurunan angka kecelakaan kerja sampai 88,89% dengan menerapkan program BBS. Jadi apa sih program BBS gitu kan? Dari sumber yang saya miliki, yang telah kami diskusikan oleh kelompok 1, bahwa behavioral based safety itu pengertiannya memiliki beberapa keyword. Yang pertama, identifying critical behavior. Yang kedua, gather data and information. Yang ketiga, encourage two-way feedback. Yang keempat, stimulating continuous improvement. Nah, akan kita lihat bahwa keempat itu apa sih, gitu kan? Baik. Nah, yang pertama yaitu identifying critical behavior. Nah, di sini bisa kita lihat inti-intinya lagi agar cepat, bahwa di keyword yang pertama, identifying critical behavior, adalah mencari probabilitas perilaku berisiko di tempat kerja, ya kan? Nah, lalu this is to be done by a steering committee made up of operational personnel. Jadi mengidentifikasi perilaku berisiko itu bakal beres dengan cara membuat suatu komite, ya,
Operational personnel yang isinya ada supervisor, experienced operators, and other interested worker. Nah, kerjanya apa gitu kan? Maksudnya penjabaran dari risk behavior tersebut apa? Yaitu identify the major contributors to incidents, accidents, injuries, near misses, and property damage. Yang dimana nanti data tersebut akan terakumulasi seperti iceberg, ya. The iceberg nih gambarnya seperti ini. Dan ini gunung es. Di mana setelah kita identifikasi bahwa suatu kejadian atau suatu injuries, fatality itu tidak akan terjadi sekonyong-konyong gitu, langsung tiba-tiba kecelakaan meninggal. Enggak, pasti di bawahnya dari satu kecelakaan akan ada 10 near misses, atau bahkan di bawahnya lagi ada 100 perilaku berisiko. Seperti itu. Yang kedua, keyword kedua yaitu gathering data. Di sini, these observers are not intent on finding fault or blaming workers for their safety behavior, but document the rate at which worker perform tasks in a safe manner at risk fashion. Jadi di gathering data ini mengobservasi, ya, dari observasi tersebut kita tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang harus disalahkan, tapi kita mendokumentasikan dan mengukur bahwa suatu perilaku berisiko ini apakah berisiko sangat atau bahkan ini mah termasuk safe behavior, seperti itu. Yang biasanya dalam observasi ini membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Observation data are entered into a database for analysis and problem solving. Ya kan? Jadi observasi data di sini itu nantinya untuk dianalisis dan dicari pemecahan masalahnya seperti apa. Keyword yang ketiga yaitu two-way feedback. Observer as the worker. Di sini sang observator menanyakan kepada pekerja, ya kan? Nah, which becomes a follow-up item for the steering committee or management, yang nantinya hasil dari observasinya di follow up lagi kepada steering committee atau manajemen. When at-risk behavior are reduced, the likelihood of injuries is also reduced. Jadi kalau kita bisa menangani perilaku berisiko, pasti likelihood itu peluang terjadinya injuries juga pasti teratasi gitu, berkurang kalau perilaku berisikonya juga berkurang. The idea that workers are indeed the solution. Jadi pekerja tersebut juga pasti membutuhkan solusi, sehingga di sini juga judulnya yaitu two-way feedback. Ada yang menanya, ada yang menjawab, seperti itu. Untuk keyword yang terakhir dari BBS, Behavioral Based Safety, yaitu continuous improvement, yang nantinya data kita bisa lihat jika perilaku berisiko di situ masih ada, di area lingkup kerja tertentu masih ada, pasti sudah juga accident waiting to happen. Jadi kalau dalam suatu lingkup kerja di situ masih ada perilaku berisiko, an accident waiting to happen. Pasti suatu kejadian atau insiden menunggu terjadi. Baik, kita balik lagi kepada materi. Setelah mengetahui BBS, Behavioral Based Safety, di situ kita juga bisa tahu bahwa ada keterkaitan pekerja dan pemimpin. Pertama, pemimpin berpengaruh. Maksudnya, leadership has a significant effect on safety behavior in the workplace with p-value 0,0005 menurut penelitian Utami tahun 2020. Jadi, seorang pemimpin juga memiliki efek yang signifikan terhadap safety behavior di tempat kerja. Tidak hanya perilaku pekerja itu sendiri, tapi perilaku pemimpinnya juga berpengaruh. Lalu, health and safety, maksudnya yang bawahnya, alasan lain dari kecelakaan. Jadi tidak hanya
dari pekerjanya sendiri kan, dari pemimpinnya juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, alasan lain dari kecelakaan kerja yaitu 470% lebih ditemukannya kecelakaan dengan alasan top management didn't actively promote safety awareness. RIS tahun 2008. Jadi, alasan lain dari suatu kecelakaan kerja itu top manajemen tidak aktif dalam menjalankan atau mempromosikan suatu perilaku safety behavior gitu. Jadi tidak aktif mempromosikan safety behavior di tempat kerjanya. Sama seperti tugas yang sebelumnya itu yang kita dikasih link video di YouTube. Di situ kan top manajemennya dia acuh tak acuh hanya sebagai memiliki jabatan tapi tidak bekerja secara nyata. Sehingga kalau top manajemen yang didn't actively promote safety awareness, kita membutuhkan health and safety management. Kita butuh itu. Dan dimana artinya are commonly referred to as a set of institutionalized, interrelated, and interacting practice used to establish and achieve OHS goals. Itu menurut ANSI or IHZ10 dan OHSAS 18001. Ya. Jadi dari masalah top management atau atasan kita bahwa kita butuh health and safety management. Lalu keterkaitan pekerja dan pemimpin lain-lainnya apa? And some leaders should be motivational more than others. Jadi pekerja akan termotivasi oleh pemimpin, tapi pemimpinnya juga yang bagaimana gitu kan. Jadi pemimpin itu harus yang memiliki integritas tinggi. Gak mungkin pemimpin yang tidak memiliki integritas bisa memotivasi seorang pekerja. Seperti itu. Lanjut, bahwa kita tahu kan, untuk memotivasi, untuk menyadarkan pekerja melakukan safety behavior, itu kita harus merubah perilakunya. Dan ada teori perilaku yang dikutip dari Puspa dan Rudyarti tahun 2017, di mana ya bisa dilihat dari kiri ke kanan. Ada pengalaman, keyakinan, fasilitas, sosial budaya yang nantinya mempengaruhi pengetahuan, persepsi, sikap, keinginan, kehendak, motivasi, dan niat yang nantinya akan menghasilkan suatu outcome perilaku, ya kan? Nah, jadi kita lihat mundur perilaku, pengetahuan, persepsi, sikap, keinginan, kehendak, motivasi, niat, pengalaman, keyakinan, fasilitas, sosial budaya. Contoh kasus nyatanya, ada kasus Mr. Churchill terjatuh dari ketinggian. Dia cukup terlatih kok, dan sarung tangannya tersedia, tapi dalam 60 jam terakhir hidupnya, Brian Churchill tidur hanya selama 5 jam. Jadi 60 jam terakhir hidupnya sebelum meninggal, dia tidur hanya 5 jam. Berarti apa yang salah? Kenapa dia melakukan perilaku kerja? Setelah dilihat, ternyata kasusnya adalah top manajemennya menyuruh dia kerja lembur tanpa tahu bahwa pekerja tersebut sudah mengantongi kapasitas kerja seberapa lama, seperti itu, seberapa jam. Karena kan dalam per minggu tentunya suatu pekerja memiliki batasan jam untuk bekerja, seperti itu. Sehingga seharusnya di sini kita menekankan, sangat disayangkan, Mr. Churchill jika dia memiliki pengetahuan akan batasan jam kerja, lalu dia memiliki persepsi saya seharusnya tidak kerja, dan nantinya dia berani mengutarakan kepada manajemennya bahwa Pak, bahwa saya sudah bekerja lembur dan hampir overload dari jam kerja per minggu, seperti itu. Lalu materi selanjutnya itu bagaimana sih mempertahankan suatu motivasi menurut Krause. Jadi motivasi itu harus dipertahankan, ya. Ada 3 slogan dan poster, disiplin, mengikut sertakan karyawan dalam hal keselamatan. Nah, untuk slogan dan poster sering kan kita lihat kalau di suatu proyek atau bahkan kantoran, apapun itu pasti ada slogan atau poster yang mengimbau bahwa kita untuk bekerja sehat, bekerja selamat, berperilaku baik, menghindarkan perilaku-perilaku buruk, seperti itu. Yang dimananya kita lihat bahwa
oh slogan doang kok, oh poster doang kok, gitu kan. Gampang gitu mah. Dan dianggap apa ya, mungkin hal remeh gitu. Tapi slogan dan poster itu dapat bermanfaat sangat saat suatu pekerja atau siapapun yang ada dalam lingkungan kerja membacanya, dan itu akan meningkatkan motivasi, bahkan mempertahankan motivasi. Misalkan suatu dalam proyek ada poster atau slogan kerja sehat, pulang selamat, apalah gitu kan. Seperti itu, pasti teman-teman juga sudah tahu lah contohnya seperti apa. Lalu disiplin, maksudnya dalam kita bekerja, dalam kita berperilaku, kita harus disiplin, kita harus mengikuti rules atau SOP yang ada gitu. Kita tidak boleh melakukan suatu hal yang di luar dari sudah ketentuannya seperti itu. Lalu mengikut sertakan karyawan dalam hal keselamatan. Banyak platform media video yang berinisial T lah ya. Di situ saya melihat bahwa ada video-video di mana para pekerja dikumpulkan di lapangan gitu kan, bahwa dia dilihatkan ada semangka yang dipakaikan topi APD, lalu dari atas dijatuhkan palu atau benda tajam lainnya yang menghasilkan semangka tersebut tetap utuh karena adanya menggunakan topi APD. Nah, seperti itulah mengikut sertakan karyawan dalam hal keselamatan, sehingga memotivasi bahwa karyawan, waduh, kalau saya tidak memakai topi ini, kalau saya tidak memakai topi itu kan berarti unsafe behavior, ya kan? Berarti semangka aja hancur gitu, apalagi kepala saya, sehingga nanti akan memotivasi suatu pekerja untuk melakukan safety behavior seperti itu. Nah, menurut RIS tahun 2008, there are some keys to motivating safety and health. A listening of them is as follows. Oke, kita lihat di sini ada 6. Ya. Ada 6 kunci untuk memotivasi safety and health. Yaitu pertama explanation, goals, reinforcement, involvement, self-monitoring, reward. Baik, kita lihat lagi dan kita jabarkan secara rinci. Nah, ini dia. Ada 6. Yang pertama, explanation. Yaitu, you must explain and clarify the safety and health performance expectation. You can assume that worker know what is expected of them unless you tell them. Jadi yang pertama itu Anda sebagai top manajemen harus mengklasifikasikan, menjelaskan bahwa apa sih yang top manajemen harapkan pada pekerjaannya gitu kan, expectation-nya apa sih, dan Anda tidak bisa mengasumsikan bahwa pekerja tersebut paham apa yang Anda harapkan kecuali Anda memberitahunya gitu. Jadi kalau Anda tidak memberitahu kepada pekerja Anda apa yang Anda harapkan dari pekerja Anda, pekerja tidak akan paham gitu. Jadi Anda harus tell them gitu, kasih tahu, explain ekspektasi kalian pada pekerja. Misalkan top manajemen, oke, kita briefing dulu, hari ini kita harus mencapai target 500 sampel ya. Nah, seperti itu. Kalau dia tidak menyampaikan expectation-nya, ya workers tidak akan paham apa yang Anda ekspektasikan, seperti itu. Lalu yang kedua, ada goals. Oke, goals that are understandable by all are much better motivator than one that workers do not understand. A goal to reduce our injury rate by 20%, the number of injuries below 10 per month. Jadi selain ekspektasi top management kerja 500 sampel satu hari, jadi kita juga harus dijelaskan goals-nya. Oh, kalian harus kerja selamat ya. Nah, selamat itu yang seperti apa? Jangan menjelaskan bahwa kita jangan melebihi 20% adanya kecelakaan. Pekerja tidak akan paham 20% itu seperti apa. Tapi pekerja akan paham jika diubah menjadi the number of injuries below 10 per month. Jadi kita jelaskan, oke, bulan ini
kita sekarang sudah memasuki bulan baru, dan sampai akhir bulan kita harap tidak ada kecelakaan kerja lebih dari 10, bahkan kita harus pertahankan zero accident. Seperti itu, berarti pekerja bakal paham dalam bulan ini jangan sampai ada kecelakaan, atau kalau ada kecelakaan jangan sampai melebihi 10, seperti itu. Yang ketiga, reinforcement. Reinforcement is an important key in the motivational process. Jadi ini juga proses yang sangat penting gitu kan, di mana reinforcers can be verbal feedback, a reward, or a consequence. Jadi di sini ada keterlibatan, ya, ada keterlibatan dalam bentuk feedback kah, atau memberikan reward dan memberikan consequence gitu. Misalkan ada ketidaknyamanan, di situ berarti kita harus ada feedback. Pekerja harus menyampaikan kepada atasan dan atasan memberikan solusi. A reward, pekerja mampu mengeksekusi ekspektasi atasan sehingga atasan harus memberikan reward kepada pekerja. Atau sebuah konsekuensi, jika pekerja tidak mampu melaksanakan ekspektasi dari top atasannya, maka akan ada konsekuensi bagi pekerjanya. Lalu selanjutnya yaitu involvement. There are many ways to involve worker in the safety and health initiative, ya kan? You may need to be highly creative in finding ways to get worker involved. Jadi harus ada keterlibatan lagi antara pekerja dalam menjalankan safety and health behavioral tersebut gitu. Dan di sini dikatakan you may need to be highly creative. Jadi Anda diharapkan lebih kreatif lagi untuk mencari jalan pekerja itu mengikut serta dalam program yang ada kita miliki, yang kita jalani, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya yaitu self monitoring. Workers like to be able to monitor their own progress toward a goal expectation. If you have a chalkboard, workers themselves can mark the board each time that they or a fellow worker has gone without an injury for an agreed upon period. Jadi pekerja tersebut bisa kok dia memonitoring dirinya sendiri tanpa harus dimonitoring setiap hari, karena kan kadang kita juga mengerti ya, kita risih kalau selalu dimonitor. Ini bener gak? Ini gini gak? Ini gitu gak? Gitu kan? Kita risih. Jadi kita harus paham bahwa pekerja juga bisa memonitoring dirinya sendiri. Misalkan di sini dikasih contoh, if you have a chalkboard, papan tulis, pasti mereka dengan dirinya sendiri akan menulis progres apa yang sudah dicapai atau kendala gangguan apa yang sudah dicapai. Jadi chalkboard di sini tidak harus selalu benar-benar dalam papan tulis, jadi nanti pekerja menulis yang enggak, tapi dalam bentuk formulir secara langsung atau formulir secara daring, seperti itu, karena kita teknologi sudah canggih zaman sekarang, jelas. Selanjutnya yaitu yang adalah rewards. Ya, balik lagi tadi sudah disinggung sedikit reward, di mana appropriate reward might include a bond, a plaque, a pin with a one on it. Bisa dilihat lagi, sorted item that are reminders to individual to stay motivated towards safety and health performance goal. Jadi kita memberikan reward gitu kan bagi para pekerja yang sudah menjalankan safety and health behavior, sehingga performa dalam kerjanya itu mencapai goals yang sudah diinginkan, seperti itu. Oke, balik lagi kepada materi. Sehingga saat kita sudah tahu apa sih kunci untuk memotivasi seseorang, selanjutnya adalah how to motivate people are. Jadi kita harus paham keadaan individualnya sendiri. Misalkan di sini, yang pertama, people are self-motivated. Jadi orang lain juga dia pasti memiliki motivasinya sendiri gitu kan, berbeda setiap individual. Yang kedua, what people do seems logical and rational to them. Jadi orang itu akan melihat apa yang menurut logikanya dan apa yang menurut
pemikirannya apakah itu rasional atau tidak gitu, sehingga itu mempengaruhi keputusan dalam perilaku mereka, apakah safe behavior atau unsafe behavior, seperti itu. Lalu yang ketiga, people are influenced by what is expected of them. Jadi orang lain itu akan terpengaruh atas apa yang diekspektasikannya kepada mereka. Misalkan, kamu bisa ya manjat pohon 60 meter, gitu kan? Sehingga mereka terpengaruh bahwa oh ya, saya harus bisa manjat pohon tersebut setinggi 60 meter gitu. Yang keempat, to each individual, the most important person is one's self. Jadi dari setiap individu yang terpenting itu adalah dirinya sendiri gitu. Jadi apapun yang ada di lingkungannya, semua keputusan ada di dirinya sendiri. Kita nggak bisa memaksakan suatu kehendak orang lain. Yang kelima, people support what they create or are involved in. Jadi orang lain itu mendukung apa yang dia buat atau apa yang terlibat dengan dirinya. Jadi ada suatu program ini, gitu kan? Bukan dia yang buat, top manajemen, tapi top manajemen tidak mengikutsertakan pekerja tersebut, ya kan? Jadi dia pekerja nggak akan support itu gitu, sehingga harus adanya keterlibatan antara pekerja dengan program yang dimiliki top manajemen, seperti itu. Yang keenam, conflict is natural. Conflict is natural or normal and can be used positively. Jadi suatu konflik, suatu keadaan ricu atau suatu masalah ya, itu natural kok gitu. Itu bahkan bisa dijadikan suatu nilai positif. Kalau sering kita bilang mah ada hikmahnya gitu kan. Terus yang ketujuh, people prefer to keep things the way they are rather than to make a change. Jadi orang lain itu lebih prefer untuk menahan apa yang ada di pikirannya, tidak meluapkan, dibandingkan melakukan suatu perubahan. Sehingga di sini apa? Kita sebagai top manajemen harus menyediakan media, harus menyediakan fasilitas untuk apa? Untuk tadi, supaya people tidak meng-keep things-nya dia gitu. Apa yang dia pikirkan itu tidak dipendam sendiri, tapi disampaikan sehingga nanti ada feedback two way, ya kan, seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah people are underutilized. Jadi kita harus paham kenapa sih orang tersebut tidak diberdaya gunakan, kenapa sih people tersebut tidak ada motivasi atau apa. Jadi kita harus paham personal individual tersebut dan masih banyak lain-lain. Sehingga conclusion-nya, kesimpulan dari hasil materi kali ini adalah, yang pertama kita menjawab upaya apa saja, jelas tadi sudah dipaparkan banyak upaya sehingga yang nantinya upaya yang dilakukan dalam menerapkan safety behavior adalah bagaimana meningkatkan safe behavior dan mengurangi unsafe behavior sehingga kecelakaan kerja tidak terjadi. Dan upaya apa yang efektif menurut kelompok? Menurut diskusi kelompok, yaitu upaya yang efektif adalah meningkatkan safety behavior adalah memodifikasi perilaku. Seperti yang sudah dijelaskan juga, sesuai data bahwa memodifikasi perilaku hampir 60% dapat menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja. Nah, kita lihat lagi tadi kan ada teori perilaku kan. Kenapa sih suatu perilaku terjadi? Nah, ini kan kita tulis lagi teorinya, bahwa bisa dijelaskan kenapa merubah perilaku itu efektif gitu kan. Karena pertama, dengan memahami teori perubahan perilaku, kita dapat mengimplementasikannya. Yang kedua, menerapkan kunci dari memotivasi pekerja. Tadi kan udah jelaskan kuncinya apa. Kalau kita terapkan, kita insya Allah akan sukses dalam memotivasi orang lain. Yang ketiga, menerapkan metode-metode dari motivasi kerja. Banyak sekali metodenya. Yang keempat, memiliki health and safety management. Seperti tadi, kecelakaan tidak selalu dari pekerja, tapi dari si top management juga, sehingga membutuhkan health and safety management. Yang terakhir, harus memiliki suatu program yang jelas, singkat, padat.
dan konsisten guna pekerja paham apa yang dia lakukan, seperti adanya pelaporan mengenai fasilitas dalam bekerja atau suatu training dalam menambah suatu pengalaman. Nah, di sini ya, bisa kita lihat lagi fasilitas pengalaman. Dengan memberikan pengalaman, dengan memberikan fasilitas kepada pekerja, nantinya dia akan memiliki sebuah pengetahuan, ya kan? Dari sebuah pengetahuan dia akan memunculkan sebuah persepsi, sebuah keinginan, sebuah kehendak, suatu sikap, motivasi dan niat. Oke, dari situ dan niat. Lalu muncullah suatu perilaku. Seperti tadi, fasilitas kita menyediakan demo-demo dari alat keselamatan, semangka yang tadi dipakai topi, gitu kan. Oh, dari fasilitas tersebut, itu akan menambah pengetahuan pekerja, akan menambah motivasi, niat. Oh iya deh, besok saya kalau kerja pakai topi agar semangka aja pecah, masa kepala saya juga harus pecah, gitu kan. Sehingga muncul perilaku safety behavior, seperti itu. Baik, kita sudah selesai membahas mengenai materi tersebut. Ini sumber yang kita pakai ada dari Angga, Bakhtiar, Hilakari, Kringsak Panuwatwani, lalu Puspa, R. Ahmad Zain Divara, Riz, Ronaini, Sutcliffe, dan Utami. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kurangnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin diskusikan, mari kita diskusikan di lain waktu dan kesempatan yang diinginkan. Dan untuk output lainnya, selain video penjelasan presentasi ini, saya ada postingan Instagram dalam bentuk multi posting. Jadi Anda bisa baca di Instagram saya Hurib Nuriana dengan DN-nya h.n quartet underscore n. Jadi h.n underscore 4 kali n. Jadi kalian bisa lihat dan jangan lupa like dan share kalau itu sangat bermanfaat terhadap materi ini. Dan untuk jika menginginkan bahan materi ini tersedia dalam link drive yang Google Drive yang akan nanti saya cantumkan dalam caption. Baik, terima kasih. Sekali lagi kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.